Halo, kita dari kelompok 4 podcast di sini dengan tema podcast pendidikan berkualitas di tengah pandemi. Kita perkenalan diri dahulu. Halo, nama saya Hapsara Dewanto dari kelas 10 IPS 1. Nama saya Siska Widyastuti dari kelas 10 IPS 2. Nama saya Novena Nandito Putra Senja dari kelas 10 MIPA 2. Kalian akhir-akhir ini pada tahu berita terkini nggak? Gak tuh, emang ada apa? Iya, ada apa? Komisi Lembaga DPR RI mengapresiasi atas kinerja dari Kemdikbud untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas dalam masa pandemi ini. Terdapat beberapa program yang sudah berjalan, seperti relaksasi dana bantuan operasional atau BOS, dan program Indonesia Pintar atau PIP. Nah, selain itu, pemerintah juga menyediakan layanan internet untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dengan menyediakan bantuan subsidi kuota setiap bulannya, diharapkan pembelajaran bisa berjalan lancar, walaupun dilakukan secara daring. Di sisi lain, DPR juga harus segera mencairkan dana bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat yang membutuhkan, supaya anak-anak yang kurang mampu juga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Oh, wah bagus. Berarti kita harus memanfaatkan semua ini dengan baik, supaya semua yang telah dilakukan oleh pemerintah tidak percuma. Benar, aku setuju. Sekarang kita kan sedang di masa pandemi, banyak sekolah, pasar, toko, makan tutup. Nah, tak luput juga dampak dari COVID-19 berimbas pada industri dan wirausaha yang ada di sekitar kita. Banyak industri yang menjual kerajinan-kerajinan non-benda tutup. Emang kerajinan non-benda itu apa? Salah satu contohnya pelangkon. Nah, pelangkon ini adalah tutup kepala yang dibuat dari batik dan digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Wow, banyak sekali ya kerajinan non-benda yang ada di Indonesia, seperti salah satunya pelangkon ini. Oh iya, aku mau ngomong tentang sesuatu nih. Mau ngomong tentang apa tuh? Iya, aku juga mau tahu dong. Kalian masih ingat gak dulu sebelum pandemi, kan sering diadakan pasar malam atau sekaten, yang biasanya di Solo di alun-alun. Nah, kalian perhatiin dah di situ ada salah satu permainan yang namanya tong setan. Nah, pada permainan itu ternyata termasuk dalam melingkar loh, seperti yang sedang kita pelajari dalam fisika. Karena sepeda motor yang di dalam tong setan itu bergerak dalam lintasan yang berbentuk lingkaran. Jelas inget lah. Gila sih itu atraksinya keren banget. Tapi masalahnya itu berisik banget motornya. Bener banget. Ngomong-ngomong, sekarang udah nggak ada ya pasar malam di alun-alun. Iya nih, gara-gara virus COVID masih ada di Solo. Iya, tapi kalian tahu nggak sih, virus COVID-19 ini menginfeksi sistem pernafasan dan dapat menular kepada manusia. Gejala awalnya seperti gejala flu, kayak demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala gitu. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan ya. Iya, bener. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Iya, nih aku jelasin. Jadi, virus memiliki bentuk tubuh yang bervariasi. Ada yang seperti bola atau isometrik, oval, batang, jarum, tangkai memanjang atau filamen, berbentuk menyerupai huruf T, bahkan ada yang bentuknya seperti beruduk kata. Secara sederhana, bagian tubuh virus terdiri dari kepala, leher, dan ekor, dan itu semua punya fungsinya sendiri-sendiri. Wow, aku baru tahu deh. Oh iya, besok sekolah kita udah mulai PTM ya. Kira-kira kapan ya pulangnya? Kadang kebosanan di sekolah. Kowe iki rung mlebu sekolah wis takok balik wae. Oh iya, besok kalian harus tetap pakai masker ya, jaga jarak juga, cuci tangan dulu sebelum masuk kelas, patuhi aturan dari sekolah dan pemerintah, oke? Walaupun kita sudah divaksin, kita juga harus tetap mengikuti prokes dan jaga kesehatan. Of course lah, aku aja masih takut sama kerumunan yang rame banget itu. Masa kalian nggak takut sih? Jelas takut lah rame-rame gitu. Iya, mereka yang gak mau vaksin itu benar-benar gak mematuhi peraturan banget. Secara kan itu udah
aturan tertulis dari pemerintah yang wajib dilakukan. Oh, mereka kayak gak peduli gitu sama masyarakat yang lain. Sedih banget ya. Udah, yang penting kan kita dari sekolah udah vaksin semua. Itu juga termasuk salah satu contoh dalam mematuhi norma dari pemerintah. Oh iya nih, aku hari ini baca novel ya kan. Apakah ada rekomendasi yang bagus buat novel buat aku? Wah, bagus sih mulai baca novel. Menurutku, novel yang bagus buat pembaca awal itu R.A. Kartini. Bisa sekalian buat belajar juga. Tentang apa tuh novelnya? Aku kurang tahu nih tentang masalah novel-novel gini. Iya, aku juga mau tuh. Isinya tentang apa? Gimana sih kalian ini kurang baca masalahnya? Ya maaf, tugas sekolah banyak soalnya. Gini nih ceritanya. Jadi, buku ini mengisahkan tentang riwayat hidup R.A. Kartini dari lahir, perjalanan hidup beliau hingga meninggal. Dengan bersumber dari buku-buku, surat kabar dan majalah, website, dan juga surat-surat yang ditulis oleh Kartini sendiri. Kedengeran seru banget tuh novelnya. Iya dong. Gila. Ternyata R.R. Kartini keren banget ya. Dari sini aku tahu bahwa dia dari dulu dia berjuang buat keadilan para wanita. Mereka bisa mendapatkan hak yang setara seperti laki-laki tanpa melupakan kewajibannya sebagai seorang perempuan. Contohnya, di bidang pendidikan dulu, jika para perempuan mau belajar harus sembunyi-sembunyi dulu. Sekarang kita, laki-laki dan perempuan bisa belajar bareng-bareng. Keren banget deh. Ya bener banget, aku salut deh sama R.A. Kartini. Jadi kita harus saling menghargai antara laki-laki dan perempuan supaya perjuangan beliau tidak sia-sia di masa sekarang. Iya, aku setuju banget sih ini. Nah, sekarang kan banyak sekolah sudah memulai pembelajaran tatap muka. Banyak yang harus dipertimbangkan oleh banyak sekolah. Salah satunya penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Di antaranya mengecek suhu badan sebelum memasuki area sekolah, mencuci tangan, menggunakan masker saat berada di area sekolah, serta menjaga jarak. Nah, menjaga jarak ini termasuk dalam pengaplikasian nilai mutlak, karena salah satu kegunaan dari kita mempelajari materi ini ialah mengetahui jarak dari dua titik garis bilangan real. Setelah kita menaati semua peraturan itu, maka kita dapat belajar di sekolah dengan nyaman dan terhindar dari virus. Setuju banget sih kalau kayak gitu. Oh iya, aku masih bingung nih. Tadi kan Siska rekomendasi novel tuh. Iya, kenapa emang? Di mana sih emang beli novel R.A. Kartini itu biasanya? Oh, kalau itu sih aku belinya di Gramedia. Oh, begitu. Coba aku search di internet tentang artikel itu. Gramedia Bookstore is an Indonesian bookstore retailer owned by Compass Gramedia. Established in 1970, Gramedia Asrimedia has contributed to give inspiration through knowledge, endeavor, and direct participation to society for more than 50 years. Started in February 2nd, 1970, with the beginning of a small bookstore in West Jakarta, providing more than 120 retail stores spread across 53 cities in 33 provinces. Gramedia Asrimedia is expanding to have official online sales channels on all major platforms with more than 1 million active members and continues to grow under the Gramedia brand. Gramedia Media is reinforced by 6 major publishers, which have released more than 100,000 book titles, making Gramedia Media the largest publisher and book retail group in Southeast Asia. In addition to providing books, Gramedia also offers a variety of other products such as stationery, office supplies, and sports equipment. Gramedia Bookstores was established by the founder PK Ojong, since his goal was to distribute books across Indonesia. Wah, lengkap banget. Bagus. Wah, mantap. Nah, itu tuh Gramedia. Nah, ternyata kita udah ngobrol banyak ya. Sampai jumpa di lain waktu bersama kelompok 4 ini dengan kita. Semoga podcast ini juga bisa berguna bagi kamu yang mendengarkan juga ya. Terima kasih dan maaf jika ada kesalahan.